bertuturlah dengan lemah lembut. Kaulan layyinan. Saudaraku, jika kita melihat api yang menyala-nyala, maka airlah yang dapat memadamkannya. Bukan dengan menghembuskan angin, karena itu akan membuatnya semakin berkobar. Begitupun kalau kita menghadapi seseorang yang hatinya telah membatu, sikap yang keras, dan merasa benar sendiri, maka redakanlah sejenak diri kita, dan bertuturlah dengan lemah lembut. Perhatikan petikan kalam hikmah di bawah ini. Amr bin Mahdi Karib rahimahullah telah berkata, kata-kata yang lembut dapat melembutkan hati yang lebih keras dari batu, tetapi kata-kata yang kasar dapat mengeraskan hati yang lebih lunak dari sutera. Maja'ani al-Adab fi Hada'iki al-Arab, Jilid I, halaman 46, karya Louis Syaihu, 1346 Saudaraku, kalam hikmah di atas menjelaskan kepada kita akan manfaat tutur kata yang lembut dan bahaya ucapan yang kasar. Karena ucapan tak ubahnya tanaman yang memiliki tempatnya sendiri untuk tumbuh subur. Masing-masing perlu cara yang berbeda dan tempat yang berbeda. Begitupun dengan berbicara, setiap orang memiliki watak yang berbeda. Kepada mereka yang keras hatinya dan tak terbantah ucapan dan pendapatnya, kita diperintahkan untuk berbicara dengan perkataan yang menyentuh kaulan layinan. Inilah yang diserukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, alaihi salam ketika hendak berhadapan dengan Fir'aun si raja bengis dan sombong. Kaulan layinan bermakna perkataan yang lemah lembut dan menyentuh hati. Inilah perkataan yang dapat meluluhkan jiwa yang keras dan menggerakkan hati yang membatu. Menghadapi orang yang amat keras jiwanya dan tak terbantah ucapannya, tidak bisa dilakukan dengan cara yang keras. Kita juga tidak bisa menjinakkan hatinya dengan berbagai argumentasi yang sengit. Sebab semua itu hanya akan membuatnya semakin tidak mungkin untuk diajak berdialog. Karenanya, kita perlu menyentuh hatinya terlebih dulu. Kalau hatinya sudah tergerakkan, kata-kata berikutnya yang terucap akan lebih mudah diterima. Tetapi, kaulan layinan akan sulit kita lakukan kalau kita terbawa emosi. Kita tidak sanggup berbicara dengan tenang, memilih kata-kata yang menyejukkan dan menghadapi dengan bijak kalau emosi kita sendiri sedang meledak-ledak. Inilah yang membuat kita tidak bisa mempertemukan pendapat dengan kepala dingin. Saudaraku, disinilah kita perlu untuk terus belajar mengolah jiwa agar dapat berbicara sesuai dengan orang yang kita hadapi, saat yang kita lalui, serta sifat pembicaraan yang hendak kita sampaikan. Memiliki hati lembut merupakan cerminan hati bersih. Hati lembut menjadikan manusia lebih rendah hati, tidak sombong dan peduli terhadap sesama. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surat Ali Imran 159. Saudaraku, perbanyaklah berzikir untuk melembutkan hati. Allah Azza wa Jalla senantiasa mengulang-ulang perintah tersebut agar kita terus-menerus mengamalkannya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab 41. Bahkan saat kita usai salat pun, Allah Azza wa Jalla menekankan agar kita terus senantiasa berzikir kepadanya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Quran Surat An-Nisa 103. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa garis bawah kaulan layinan garis bawah dalam situasi apapun juga untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.